Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis kerap menyerbu, Tuhanku mendidik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam persekutuan doa pagi secara online. Pagi ini kita akan memulai persekutuan doa pagi ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami dapat mendengarkan suara Tuhan melalui persekutuan doa pagi. Biarlah kami pun dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, dan biarlah apa yang telah Kau tulis, apa yang telah Kau beritakan, biarlah ini dapat menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami, supaya langkah hidup kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi biarlah hidup kami menurut kehendak-Mu. Tolong Bapak, Engkau berkati juga hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, dan biarlah apa yang dikatakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan biarlah Engkau juga berikan kami perhatian, memusatkan pikiran kepada pemberitaan firman-Mu. Dan biarlah kami pun terus tekun di dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, peracaralah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, kembali kita ketemu di dalam doa pagi ini. Dan pagi ini kita akan mengambil tema rahasia yang terpendam. Saya ambil dari 1 Timotius 3 ayat 16. Temanya adalah rahasia yang terpendam. 1 Timotius 3 ayat 16. Saya bacakan untuk kita semua. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya suka orang yang suka melihat lukisan ya. Saya suka lukisan. Nah, salah satu lukisan yang saya sukai adalah lukisan Mona Lisa. Nah, lukisan Mona Lisa adalah lukisan yang sangat terkenal dan sangat orang mengaguminya, karena ini adalah lukisan yang dibuat oleh filsuf, dibuat oleh pelukis, dibuat oleh orang yang serba bisa. Dia adalah bernama Leonardo da Vinci. Nah, lukisan ini adalah lukisan, boleh dikatakan orang banyak menyebutkan senyuman misterius dari Mona Lisa. Nah, Bapak Ibu, namanya misterius atau rahasia itu adalah sesuatu yang orang-orang ingin tahu rahasia jawabannya atau sesuatu di balik rahasia itu. Ya.
Demikian juga di dalam lukisan Mona Lisa ini. Banyak orang bertanya, siapakah sebenarnya yang dilukis oleh Leonardo da Vinci ini? Siapakah Mona Lisa ini? Berabad-abad banyak orang yang kepingin tahu, sebenarnya siapa sih Mona Lisa ini? Nah, banyak orang yang menafsirkan juga, sebenarnya itu mungkin adalah gambaran diri daripada Leonardo da Vinci itu, yaitu pelukisnya itu sendiri. Tetapi ternyata setelah rahasia ini tersimpan begitu lama, akhirnya terbukalah rahasianya bahwa lukisan Mona Lisa ini adalah seorang wanita. Ya, Mona Lisa ini adalah seorang wanita yang bernama Lisa, ya, Lisa Geraldine, ya, bernama Lisa Geraldine. Jadi model dari lukisan ini adalah Lisa Geraldine, bukan Leonardo da Vinci. Jadi lukisan ini adalah dipesan oleh seorang saudagar kaya dari Paris. Dia memesan, saudagar ini bernama Francesco. Jadi saudagar ini dia ingin dilukis, ya, istrinya yang bernama Lisa ini dilukis oleh Leonardo da Vinci. Dan lukisan ini tahun pembuatannya cukup lama, dari 1503 sampai 1517. Jadi hampir 14 tahun, itu pun hampir belum jadi secara sempurna. Nah, banyak orang bertanya juga, kenapa sih lukisan ini bisa begitu terkenal dan begitu mahal harganya? Ya, salah satu yang menjadi rahasianya adalah senyuman. Senyuman Mona Lisa itu sangat-sangat bermakna. Ketika orang mengamati, ya, pada di atas bibirnya, kalau kita melihat lukisan Mona Lisa ini di atas bibirnya, perempuan ini seperti sedang tersenyum. Tetapi ketika kita melihat bibirnya, seakan-akan perempuan ini sedang bersedih. Nah, ada dua makna ketika melihat Mona Lisa ini, sedih dan senyum, ya. Jadi antara sedih dan senyum kita bisa melihat satu orang di dalam lukisan Mona Lisa ini. Nah, Leonardo da Vinci begitu canggih saat itu, ya, begitu luar biasa. Dia mempunyai teknik melukis yang sangat-sangat pintar dan sangat-sangat berkreasi, ya, berkreatif sekali, sehingga dia bisa menggambar seperti 3 dimensi zaman sekarang, ya, bahkan mungkin seperti 4 dimensi. Nah, rahasianya itu akhirnya terpendam, dan setelah itu rahasia ini terbuka. Oh, ternyata ini memang lukisan dari seorang bernama Lisa Geraldine, ya. Nah, Bapak Ibu, yang namanya rahasia, kita memang sebagai seorang manusia, sebagai umat manusia, kadang-kadang punya rahasia. Banyak rahasia yang kita pendam, banyak rahasia pula yang kita tidak tahu tentang orang lain. Nah, sejak dahulu manusia itu berusaha kepengen ngerti sebenarnya apa sih rahasia di dalam kehidupan ini. Banyak orang bertanya-tanya, apa sih makna kehidupan? Banyak orang bertanya, apa sih sebenarnya kehidupan ini? Untuk apa saya hidup? Dan banyak orang bertanya, siapakah Tuhan? Siapakah manusia? Banyak sekali penafsir-penafsir, banyak sekali orang pintar, paranormal, dukun, atau siapapun yang merasa pintar, walaupun dia mungkin profesor, maupun yang dia mempunyai ilmu yang sedemikian tinggi, masih bertanya, untuk apa kehidupan ini? Apa sih manusia itu? Kenapa dia dilahirkan, dan kenapa akhirnya dia meninggal, dan kenapa, apakah setelah meninggal, apakah dia akan hidup? Nah, Bapak Ibu, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di zaman now ini, di zaman sekarang ini. Banyak orang yang bertanya. Nah, setelah berabad-abad, akhirnya misteri kehidupan ini, misteri umat manusia, misteri daripada Allah sendiri sudah mulai terkuak. Siapakah yang memberikan jawaban?
Yang memberikan jawaban adalah Tuhan sendiri. Kalau kita ingat peristiwa Natal, di mana 3 orang Majus, mereka adalah ahli perbintangan. Mereka itu orang yang pintar perbintangan dan bisa meramal masa depan. Nah, dia sudah punya, sudah ditunjukkan oleh Tuhan lewat 3 bintang. Lewat bintang Bethlehem namanya, atau bintang Daud. Nah, dari situlah orang sudah mulai, Allah sudah mulai sedikit demi sedikit sudah mengerti, sudah membuka rahasia kehidupan ini. Dan akhirnya kelahiran Tuhan Yesus, kemudian misinya Tuhan Yesus, kemudian penyaliban Tuhan Yesus, dan akhirnya kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah rahasia Allah yang terkuak, yang dijawab oleh Allah sendiri. Manusia berusaha mencari jawaban, Tuhanlah yang memberikan jawaban. Allah yang memberikan jawaban. Nah, dari ayat ini 1 Timotikus 3 ayat 16 kita bisa mengerti bahwa, saya akan bacakan lagi, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Sampai sekarang Bapak Ibu, banyak orang masih bertanya, untuk apa saya hidup? Setelah saya hidup, apa yang harus saya perbuat? Tujuan hidup saya apa? Untuk apa saya hidup selama ini? Apa yang harus saya lakukan di dalam kehidupan ini? Terus kemudian orang bertanya, siapakah Allah itu? Nah, jawaban-jawaban itu sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Itulah rahasia jawaban, itulah rahasia yang terpendam selama berabad-abad. Dan Allah yang memberikan jawaban itu melalui Yesus. Kitab Perjanjian Lama, Kitab Perjanjian Baru, itu semua menceritakan tentang penebusan, tentang kedatangan Tuhan Yesus. Misi daripada Allah yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Itulah rahasia kehidupan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai umat Kristen, kita sungguh sangat beruntung. Kita sungguh sangat meyakini bahwa apa yang telah kita nanti-nantikan, apa yang telah manusia, nenek moyang kita nanti-nantikan, itu sudah terwujud di dalam rupa Yesus. Orang lain, orang yang punya agama lain masih bertanya-tanya, apa jawaban misteri kehidupan ini. Tetapi kita sebagai seorang Kristen, kita sudah menemukan jawaban. Kita sudah mengerti apa jawabannya. Nah, tugas kita sekarang adalah meneruskan berita kabar gembira ini. Yaitu Yesus sudah lahir, Yesus sudah berkarya di dunia ini, Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan Yesus sudah memulihkan hubungan kita dengan Allah, dan kita mempunyai tempat di surga. Dan kita mempunyai makna di dalam kehidupan di dunia ini, yaitu semua hanya untuk Yesus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi, seperti yang tadi saya katakan, kita sudah sangat beruntung. Kita sudah percaya Yesus, menerima Yesus, dan tugas kita saat ini adalah meneruskan pemberitaan Tuhan Yesus. Sudah tidak ada misteri lagi di dalam kehidupan ini, karena kita sudah mengerti bahwa Yesuslah jawabannya. Yesuslah jawaban atas setiap masalah yang kita hadapi. Yesuslah jawaban atas setiap apa yang harus kita lakoni di dalam kehidupan ini. Ketika kita sudah di surga, ketika kita sudah mati, sudah tidak ada rahasia lagi. Karena kita sudah bertemu dengan Yesus. Karena kita sudah bertemu dengan Allah pencipta kita lagi. Dan kita tidak perlu bertanya, sebenarnya kenapa? Mengapa? Karena begitu kita sudah di dalam surga, di dalam kemuliaan Allah, tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Memang selama di dunia kita masih kadang bertanya. Tetapi ketika kita mengerti bahwa semua jawaban adalah
Yesus. Kita sudah cukup. Cukupkanlah dengan Yesus. Karena Yesuslah jawaban atas semua rahasia. Nah, Bapak Ibu, teruslah kita memberitakan kabar gembira ini kepada siapapun yang kita temui. Kepada tetangga kita, saudara kita yang belum mengenal Yesus. Ini adalah kabar gembira bagi umat manusia. Bahwa Yesus bukan satu-satunya, bukan yang harus kita pertahankan di dalam arti bahwa Yesus itu harus disebarluaskan. Bukan milik kita sendiri, tetapi Yesus adalah milik umat manusia. Kita jangan mengekang pemberitaan kabar gembira ini. Kita harus beritakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Immanuel, bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi ilustrasi, Leonardo da Vinci mempunyai rahasia yang terpendam selama ini di dalam lukisan Mona Lisa, ya. Dan selama ini, selama berabad-abad, manusia juga mencari jawaban rahasia kehidupan. Tetapi Tuhan Allah sudah memberikan jawaban, yaitu melalui wujud dalam diri Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah kita pun memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Kita akan menaikkan doa syafaat kita dengan beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengetahui rahasia kehidupan ini. Kami sudah mengetahui misteri kehidupan ini yang selama ini berabad-abad manusia mencari jawaban. Tetapi kami sudah mendapatkan jawaban melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah yang hidup, Allah yang mau turun ke bumi, mau menebus dosa-dosa manusia dan menjadi Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami pun terus setia untuk mengikuti Yesus apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, apapun yang kami terima, apapun yang kami hadapi saat ini. Mungkin saat ini kami menderita, mungkin saat ini kami kesakitan, mungkin saat ini kami masih bertanya, mungkin saat ini kami masih berharap, tetapi kami yakin, kami percaya bahwa Yesus adalah jawaban atas semua doa kami. Terima kasih atas firman-Mu, dan biarlah kami pun semakin hari semakin setia, semakin mengikuti kehendak Yesus, semakin mengikuti teladan Yesus, sehingga hidup kami tidak sia-sia, hidup kami tidak terombang-ambing, dan biarlah kami pun tetap meyakini bahwa apa yang kami yakini yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami, itu adalah betul-betul kami yakini. Terima kasih Tuhan atas jawaban-jawaban doa kami. Dan saat ini kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Presiden Joko Widodo beserta para menteri dan dari pusat hingga daerah. Berkati mereka agar mereka pun dapat mengambil keputusan yang bijaksana. Biarlah mereka pun dapat memerintah kami dengan bijaksana. Dan biarlah rakyat Indonesia dapat menjadi makmur dan sejahtera, adil dan beradab. Terima kasih Tuhan, dan Kau juga berkati untuk seluruh kegiatan-kegiatan gereja saat ini yang sudah dimulai. Nanti beberapa persiapan-persiapan yang akan dilakukan hari-hari besar, biarlah Engkau terus menyertai seluruh panitia. Engkau juga berkati akan PA wilayah yang akan dimulai nanti besok hari Rabu, Kamis dan Jumat, setelah vakum, setelah kosong sedemikian lama, dan biarlah peserta PA pun dapat mulai kembali untuk melakukan kegiatan pemahaman Alkitab di rumah masing-masing. Engkau juga berkati juga untuk
Pendeta Adon Sukmana beserta keluarga, Pendeta Emeritus Yulinina Purwanti, berkati di dalam kesehatan mereka dan biarlah mereka pun dapat melayani Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati akan rezeki kami, akan makanan kami, dan biarlah kami pun dapat rezeki yang cukup untuk di dalam kehidupan kami. Berkati juga untuk pekerjaan kami, aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau terus memberkati kami, anak-anak kami maupun cucu kami, sehingga kami pun selalu bergantung kepada Engkau, karena kami percaya bahwa Yesus adalah jawaban kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu persekutuan doa pagi hari ini, dan kita akan bertemu kembali di hari Kamis ataupun hari Selasa setiap minggu.